Selamat datang kembali sahabat PNS Indonesia, sebentar lagi lebaran, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Silahkan tekan tombol subscribe jika sahabat bersedia membantu channel ini terus berkembang. Kabar gembira yang dinantikan oleh PNS, ASN, segenap anggota TNI dan Polri akhirnya datang juga. Jadwal THR PNS 2021 dan gaji ke-13 telah resmi diteken pada tanggal 28 April tahun 2021 lalu, untuk kemudian dilaksanakan pembayaran THR kepada ASN. Jadwal pembayaran dan variabel komponen THR PNS 2021 dan gaji ke-13. Jika mengacu pada PMK 42/2021 pasal 11, THR paling cepat dibayarkan 10 hari sebelum tanggal hari raya. Artinya, THR akan mulai dicairkan pada tanggal 3 Mei tahun 2021. Pencairannya dilakukan secara bertahap hingga paling lambat 5 hari sebelum hari raya, yakni tanggal 8 Mei tahun 2021. Setelah THR, kemudian ASN aktif dan pensiun akan menerima gaji ke-13. Kapan waktu pencairan gaji ke-13? Kementerian Keuangan Kemenkeu menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 42 PMK 05/2021 yang ditetapkan dan ditandatangani pada tanggal 28 April tahun 2021. Aturan itu berisi informasi tentang petunjuk pelaksanaan teknis pemberian THR dan gaji ke-13 kepada ASN, baik PNS maupun anggota TNI Polri, termasuk pensiunan dan penerima pensiunan. Untuk gaji ke-13 sendiri, akan diterimakan pada bulan Juni tahun 2021 mendatang. Hal ini sudah diumumkan oleh Presiden dan Menteri Keuangan. Namun demikian, sama dengan pemberian THR, jika belum dapat dibayarkan pada bulan Juni tahun 2021, maka lembaga atau dinas diizinkan memberikan setelah periode tersebut. Hal ini berlaku selama memenuhi ketentuan yang telah disepakati. Nantinya THR dan gaji ke-13 sendiri tidak akan dikenakan potongan iuran atau potongan lain. Satu-satunya yang dikenakan adalah pajak penghasilan, itu pun ditanggung oleh pemerintah. Jadi semua PNS bisa menerima kedua variabel tersebut tanpa potongan, namun THR yang diterima tahun ini tidak menyertakan tukin atau tunjangan kinerja dalam komponennya. Lalu apa saja variabel dalam THR dan gaji ke-13 tahun ini? Simak baik-baik penjelasan berikut. Dikutip dari PMK nomor 42/PMK 05/2021, komponen serta besaran THR dan gaji ke-13 tahun 2021 bagi pensiunan dan penerima pensiunan PNS sebagai berikut. 1. Pensiun pokok. Pensiun pokok adalah pensiun pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Pensiun Pokok. 2. Tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga adalah tunjangan keluarga yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang gaji, hak keuangan atau sebutan lainnya. 3. Tunjangan pangan dalam bentuk uang. Tunjangan pangan PNS adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS dan anggota keluarganya dalam bentuk natura, beras, atau dalam bentuk in-natura uang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang gaji, hak keuangan atau dengan sebutan lainnya. Tunjangan pangan juga diberikan untuk anggota TNI dan Polri beserta anggota keluarganya. 4. Tambahan penghasilan. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan bagi penerima pensiun karena perubahan pensiun pokok baru tidak mengalami kenaikan penghasilan, mengalami penurunan penghasilan, atau mengalami kenaikan penghasilan tetapi kurang dari 5% sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran pensiun pokok. Penetapan besaran pensiunan pokok ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda dudanya. Gaji pokok pensiunan PNS. PNS golongan I antara Rp1.560.800 sampai Rp2.014.900. PNS golongan 2 antara Rp1.560.800 sampai Rp2.865.000. PNS golongan 3 antara Rp1.560.800 sampai Rp3.597.800. PNS golongan 4 antara Rp1.560.800 sampai Rp4.425.900. Besaran penetapan pensiunan pokok janda, duda PNS. Sementara itu, daftar penetapan gaji pokok terhadap janda, duda PNS yang dipensiun sebagai berikut. Pensiunan janda, duda PNS golongan I yaitu Rp1.170.600. Pensiunan janda, duda PNS golongan 2 antara Rp. 1.170.600 sampai Rp1.375.200. Pensiunan janda, duda PNS golongan 3 antara Rp1.170.600 sampai Rp1.727.000.
Pensiunan janda, duda PNS golongan 4 antara Rp1.170.600 sampai Rp2.124.500. Pensiunan janda, duda PNS yang meninggal. Sedangkan gaji pokok bagi janda, duda dari PNS yang meninggal yang dipensiun sebagai berikut. Pensiunan janda, duda PNS yang meninggal golongan I antara Rp1.560.800 sampai Rp1.934.800. Pensiunan janda, duda PNS yang meninggal golongan 2 antara Rp1.560.800 sampai Rp2.746.500. Pensiunan janda, duda PNS yang meninggal golongan 3 antara Rp1.786.100 sampai Rp3.453.300. Pensiunan janda, duda PNS yang meninggal golongan 4 antara Rp2.111.400 sampai Rp4.243.600. Pensiunan orang tua PNS yang meninggal. Berikut besaran gaji pokok yang diberikan kepada orang tua dari PNS yang meninggal. Pensiunan orang tua dari PNS yang meninggal golongan I antara Rp312.160 sampai Rp386.960. Pensiunan orang tua dari PNS yang meninggal golongan 2 antara Rp312.160 sampai Rp549.300. Pensiunan orang tua dari PNS yang meninggal golongan 3 antara Rp357.220 sampai Rp690.660. Pensiunan orang tua dari PNS yang meninggal golongan 4 antara Rp422.280 sampai Rp848.720. Saya telah menandatangani PP yang menetapkan pemberian THR dan gaji ke-13 untuk aparatur negara, baik itu PNS, CPNS, TNI, Polri, dan pejabat negara. Pensiunan, penerima pensiun, penerima tunjangan, kemarin, hari Rabu 28 April sudah saya tandatangani. Pemberian THR ini salah satu program pemerintah untuk mendorong peningkatan konsumsi, peningkatan daya beli yang diharapkan nanti menjadi daya ungkit ekonomi kita, daya ungkit pertumbuhan ekonomi kita. Dan bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri diharapkan menjadi salah satu momentum untuk mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat yang kita harapkan ini bisa lagi menaikkan pertumbuhan ekonomi kita. Dan THR ini akan dibayarkan mulai 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dan untuk gaji ke-13 akan dibayarkan menjelang tahun ajaran baru anak sekolah. Ya, saya rasa itu.